Halo guys, welcome back to Sampurna Review. Kali ini saya kembali menemani waktu luang kalian dengan membahas sebuah film berjudul Immortal Stone of Nirvana yang dirilis tahun 2020. Film ini mengisahkan tentang Lindong, seorang anak dari desa kecil yang tidak disukai oleh keluarganya. Secara kebetulan, Lindong memperoleh artefak misterius yang diidam-idamkan oleh banyak klan di dunia persilatan. Oke lah, daripada kalian jungkir balik, mending langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa subscribe aja biar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Sampurna. Film diawali di sebuah turnamen seni bela diri yang diselenggarakan oleh keluarga Lee. Pemenang turnamen memiliki hak untuk bertemu dengan patriark keluarga Lee dan meminta pemenuhan satu keinginan. Di dalam arena pertarungan, pemimpin keluarga Lin bernama Lin Xiao dan pemimpin keluarga pedang liar bernama Lu Xiang bekerja sama untuk memenangkan pertandingan dengan kemampuan tinju tingkat 9 dari Lin Xiao dan teknik pedang dari Lu Xiang. Keduanya berhasil memenangkan turnamen tersebut. Ketika mereka menuju ruang pertemuan dengan patriark keluarga Lee, penonton memberikan sorakan tentang kebebasan. Setelah pertemuan, Li Pei, anak patriark keluarga Lee, didampingi para pengawalnya, membawa keluarga Lin Xiao yang dalam keadaan pingsan. Li Pei kemudian memberikan sebuah sekantong batu merah sebagai hadiah atas kemenangan Lin Xiao. Para anggota keluarga pedang liar mulai mengeluarkan protes karena pemimpin mereka belum muncul. Namun Li Pei tidak memperdulikan protes tersebut dan mengumumkan bahwa semua remaja di atas 12 tahun dari setiap klan wajib menjadi pekerja tambang. Beberapa tahun lalu, Lin Xiao akhirnya sadar dari tidurnya. Saat ia tersadar, ia teringat akan kenangan terakhirnya bersama Lu Xiang. Sedangkan istri Lin Xiao melihat suaminya telah sadar dan memanggil anak bungsunya bernama Kintan untuk memberitahu abangnya. Kintan yang mendengar berita tersebut sangat senang dan langsung menuju ke tambang untuk abangnya bekerja. Setelah tiba di tambang, Kintan mencari abangnya bernama Lidong dan memberitahunya bahwa ayah mereka sudah sadar. Mendengar berita tersebut, mereka berdua segera kembali ke rumah. Di tempat lain, seorang master yang bernama Guyen dari Sakti Garmen memerintahkan muridnya untuk mengawasi para penambang dengan tujuan menemukan batu abadi yang dibuat oleh seorang maharaja yang memiliki kekuatan dahsyat. Guyen memberikan sebuah kompas kepada muridnya yang berfungsi sebagai radar untuk mendeteksi keberadaan batu abadi. Sementara itu, Kintan dan Lidong yang telah tiba di rumah dikejutkan dengan kehadiran anggota klan yang berkumpul di sana. Saat keduanya memasuki rumah, mereka melihat ayah mereka yang telah ditangkap. Tak lama kemudian, yang bernama Cheng E, ketua klan Lin dan kakek Lidong tiba. Cheng E mulai menanyakan kejadian saat Lin Xiao dan Lu Xiang bertemu patriark keluarga Li. Namun Lin Xiao tidak memberikan jawaban dan malah sibuk menggambar. Sementara Lin Mang, yang merupakan paman dari Lidong, mulai kehilangan kesabaran melihat perilaku Lin Xiao. Ia meyakini bahwa Lin Xiao telah melakukan kesepakatan dengan patriark klan Li yang berujung pada pemerosotan status klan Lin yang seharusnya merdeka menjadi budak yang semakin terpuruk di bawah klan Li. Terbawa emosi, Lin Mang akhirnya menampar Lin Xiao, tetapi tindakan tersebut berhasil dicegah oleh Lidong atas perintah ketua klan. Setelah insiden tersebut, Lidong memulai latihan keras, namun prestasinya hanya mencapai tingkat keahlian tinju 3, jauh dari pencapaian ayahnya yang mencapai tingkat 9. Sedangkan Kintan yang mendampingi ayahnya berharap agar ayahnya segera pulih. Namun, seorang pria bernama Wu Yen dari klan pedang liar muncul ingin mengetahui keberadaan ayahnya Lu Xiang setelah pertemuan dengan patriark klan Li. Namun, Lidong segera menyuruh Kintan untuk membawa ayahnya pergi. Sedangkan Kintan malah terlibat dalam peristiwa kejar-kejaran dengan Wu Yen. Meskipun mereka tampak ingin bertarung, keduanya sebenarnya sahabat sejak kecil. Setelah beberapa saat, mereka tiba di pasar dan menciptakan keributan. Di momen klikmas, Wu Yen menggunakan teknik pedang yang menciptakan pusaran angin. Sayangnya, akibat hembusan angin tersebut, Lidong mendarat di depan Li Pei yang sedang bersama kekasihnya.
Ketika Li Pei melihat Li Dong muncul tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, kekasihnya langsung menyerang Li Dong. Melihat sahabatnya dalam kesulitan, Huyen segera menyelamatkan Li Dong. Li Pei yang melihat budak-budak klan memberontak menggunakan kekuatan kilat untuk menundukkan Li Dong dan Huyen dengan mudah. Di tempat lain, Guyen bertemu dengan Patriark keluarga Li. Dalam pertemuan tersebut, Patriark Li membicarakan kesepakatan dengan Sakti Garmen, di mana klan Li hanya menjual batu merah kepada mereka dan Guyen membantu dengan lingkaran sihir yang menyerap kekuatan seniman bela diri. Namun, setelah 8 tahun, Patriark Li belum melihat kemajuan yang signifikan. Guyen meminta kesabaran karena lingkaran sihirnya menyerap kekuatan Yin dan Yang, sementara Patriark hanya menyerap kekuatan Yang. Huyen berjanji memberikan kesepakatan bagi Patriark Li untuk merobos dengan syarat Patriark terus menyerupai batu merah. Setelah pertemuan tersebut, Patriark Li memerintahkan anaknya untuk meningkatkan produksi batu merah. Sementara itu, Li Pei memanfaatkan situasi dengan menfitnah ayah Li Dong telah mengkhianati ayah Huyen. Sebagai imbalannya, Li Pei memberikan sekantong batu merah untuk pemenang di sebuah pertarungan. Huyen terprovokasi dan menyerang Li Dong yang memilih terjun ke jurang daripada berkelahi. Li Dong yang jatuh ke danau tiba-tiba mendapatkan kekuatan misterius. Sementara itu, murid Huyen mendeteksi pergerakan batu abadi. Berita tentang bunuh diri Li Dong mencapai telinga Qintan yang kemudian mencari saudaranya. Di lokasi, Qintan bertemu Huyen dan memaksa Huyen mencari Li Dong, yakin bahwa saudaranya masih hidup. Sementara itu, Li Dong yang sadar kembali dikejutkan dengan pemulihan luka-lukanya dan munculnya tanda misterius di tangan kirinya. Dari tanda tersebut muncul gerakan bela diri yang belum pernah dia pelajari sebelumnya. Murid Guyen melaporkan temuannya kepada gurunya, yang kemudian menyusun rencana untuk Li Dong. Sementara Li Dong mulai mempelajari gerakan tersebut dan dengan cepat mencapai tingkat keahlian tinju 9. Sementara itu, Qintan, Huyen, dan Li Dong tiba di dasar jurang. Qintan mampu mengendalikan aura Yin-nya, bahkan membuat batu di sekitarnya membeku. Saat Li Dong hendak menguji kekuatannya dengan memukul batu beku, ia terkejut melihat batu itu hancur hanya dengan sentuhan. Qintan menemukan Li Dong, namun ia terkena efek dingin dari aura Yin, sehingga Li Dong harus memanfaatkan kekuatannya untuk menghangatkan adiknya. Namun, tangan Li Dong justru menyerap aura dingin Qintan dan mengubahnya menjadi kristal. Huyen menyadari bahwa tanda di tangan kiri Li Dong terkait dengan peningkatan kekuatan sendiri. Setelah Qintan sembuh, mereka bertiga kembali ke rumah. Di saat itu, Li Meng mengirimkan perwakilan untuk mengikuti turnamen bela diri yang ditantang oleh Li Dong. Li Dong mengalahkan Lin Meng dalam pertarungan, sehingga menjadi perwakilan klan Lin di turnamen tersebut dengan restu tetua klan. Tetua klan mengajaknya ke tempat penyimpanan buku bela diri untuk dipelajari oleh Li Dong. Namun, tanda tangannya memberi respon terhadap sebuah buku tua yang telah robek. Akhirnya, Li Dong memutuskan untuk mempelajari buku tersebut pada malam harinya. Huyen datang berkunjung ke rumah Li Dong dengan maksud membuat aliansi untuk memenangkan turnamen bela diri. Namun, Li Dong menolak tawaran tersebut. Meskipun Huyen mencoba membujuk kembali dengan memberikan sebuah sukat teki yang mampu mengobati penyakit Qintan, Li Dong tetap menolak tawaran tersebut. Kabar mengenai penolakan Li Dong terhadap aliansi dengan Huyen tersebar dan sampai ke telinga Li Pei. Sedangkan Li Pei yang sedang menghadap ayahnya mengusulkan agar klan Li menjual batu merah Ying kekaisaran untuk mendapatkan pijakan di sana. Namun, Patriark Li menganggap bahwa Li Pei tidak berhak ikut campur dalam urusan klan dan hal ini membuat Li Pei semakin geram. Meskipun demikian, ia harus menuruti perintah ayahnya. Sebelum pergi, Li Pei menyuruh Li Pei untuk terus mengawasi Li Dong agar tidak membuat masalah. Di tempat lain, Li Dong dan Qintan yang sedang santai di
dikejutkan dengan Li Dong yang tidak sengaja mengubah batu merah menjadi pil kekuatan Ying. Dari peristiwa ini, Li Dong menyadari bahwa simbol yang berada di tangan kirinya mampu mengubah aura menjadi pil. Tiba-tiba tas yang berisi pil yang dingin dicuri oleh seorang dari arah belakang. Li Dong segera mengejar pencuri tersebut yang ternyata adalah murid Guyen. Namun sayangnya murid Guyen berhasil kabur. Pada keesokan pagi harinya, turnamen dimulai dengan peserta dimasukkan ke dalam hutan binatang liar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Setiap peserta diberikan satu plat nama dan untuk maju ke babak selanjutnya, mereka diwajibkan mengumpulkan 30 plat nama. Saat Li Dong memasuki hutan, ia segera dikejar oleh beberapa peserta lain. Namun Li Dong telah menyusun rencana dengan cermat. Meskipun ditawari aliansi oleh Wuyen, Li Dong menolak dan secara rahasia menyerahkan sebuah kertas berisi proposal aliansi kepada Wuyen. Tindakan ini bertujuan agar mata-mata dari klan Li meyakini bahwa Li Dong tidak memiliki hubungan aliansi dengan Wuyen. Li Dong berhasil menghindari para peserta yang mengejarnya dengan cerdik. Ketika Li Dong berhadapan dengan banyak peserta di dalam hutan, ia terlibat dalam pertarungan sengit melawan Guyen dan beberapa peserta lainnya karena tasnya berisi batu merah Ying. Dalam pertarungan tersebut, Muhli sang murid Guyen ikut campur. Li Dong berhasil menangkap Muhli sang dengan keahliannya dalam tinju 9 tingkat. Setelah mendengar alasan Muhli sang yang mencuri untuk biaya pengobatan keluarganya yang sakit, Li Dong memberikan kesempatan kedua kepada Muhli sang dengan memberikan pil yang dingin. Namun sebagai gantinya, Muhli sang setuju untuk membantu Li Dong dalam turnamen bela diri. Setelah menciptakan kesempatan, Li Dong dengan sengaja menjatuhkan tas yang berisi batu merah Ying untuk menarik perhatian publik dan mengalihkan fokus peserta lain. Li Dong bersama Wuyen berencana mengiring peserta yang mengejarnya ke dalam hutan yang lebih terpencil. Dengan memanfaatkan kondisi ganas hutan, Li Dong berhasil menyingkirkan para pengejarannya. Untuk keluar dari hutan, Li Dong menyerahkan inisiatif tersebut kepada Mulisan dan Wuyen. Saat ini, Li Dong masih menahan diri untuk menghadapi Li Pei. Li Pei menggunakan kemahirannya bela diri tingkat tinggi dengan tinju 10 tingkat didukung oleh simbol yang dipegangnya. Dengan mengonsumsi ratusan pil Ying, Li Dong berhasil menguasai teknik tinju 10 tingkat. Berita mengenai keberhasilan Li Dong dan sekutunya dalam mengalahkan peserta lain telah sampai ke telinga Li Pei. Tanpa diduga, mereka diserang oleh seekor harimau raksasa. Li Pei yang tidak sanggup melawan binatang itu terpaksa mengorbankan kekasihnya. Dengan cepat, Li Pei mengarahkan harimau itu ke tempat Li Dong dan sekutunya berada. Li Dong menggunakan kekuatan tinju 10 tingkatnya untuk melawan binatang tersebut dan dengan mudah mengalahkannya. Setelah harimau raksasa dikalahkan, binatang itu berubah menjadi pil yang murni. Sementara itu, Li Pei berhasil kabur dan memberikan 30 plat nama kepada adiknya. Namun Li Dong mulai lelah setelah menggunakan kekuatan tinjunya. Tiba-tiba anak harimau mendekat, tetapi bukan untuk menyerang. Dengan bantuan simbol di tangannya, Li Dong berhasil menjinakkan anak harimau tersebut. Kemudian Li Dong memanggil Geng Tan yang selama ini bersembunyi untuk membawa anak harimau dan pil yang murni. Setelah itu, Li Dong dan kawan-kawannya segera kembali ke lokasi turnamen setelah mendapatkan 30 plat nama. Di sisi lain, Li Pei yang dinyatakan sebagai pemenang turnamen karena satu-satunya yang berhasil kembali dikejutkan dengan kedatangan Li Dong dan sekutunya yang juga memiliki 30 plat nama. Akhirnya diputuskan untuk mengadakan pertarungan untuk menentukan pemenang turnamen. Meskipun dalam keadaan 3 lawan 1, Li Pei lebih diunggulkan karena kemahiran bela diri yang lebih tinggi. Sebelum pertarungan dimulai, Li Dong meminta Mong Lisa dan Wuyen untuk memperlambat waktu selama 15 menit. Selama pertarungan, Li Dong terus memperhatikan gerakan Li Pei. Sementara itu, Li Pei dengan kecepatannya mampu menekan Mong Lisa dan Wuyen.
Sementara itu, Li Dong terus mengamati gerakan Li Pei dengan sabar saat Guyen sudah tidak bisa menahannya lagi. Li Dong segera memerintahkan untuk mengangkatnya ke udara. Sementara itu, Li Pei yang melihat hal ini segera menyusul Li Dong di udara. Namun sebuah panen dari Mong Lisa meledak di antara keduanya yang membuat Li Pei kehilangan fokus. Dari saat itu, Ling Dong mengeluarkan gerbang sihir dasar ke arah Li Pei yang membuat Li Pei tumbang. Setelah pertarungan berakhir, Ling Dong menyadari bahwa Li Pei menggunakan tanah sebagai pijakan untuk kekuatannya. Oleh karena itu, Ling Dong sengaja memancing Li Pei ke udara agar Li Pei tidak bisa menghindari serangannya. Namun, hanya 2 orang yang hendak memasuki aula untuk bertemu Patriark Li. Oleh karena itu, Ling Dong membuat rencana untuk menyingkirkan Mu Yen dan Mong Lingxia dari turnamen. Kemudian, Ling Dong mengajak Li Pei untuk masuk menemui Patriark Li. Li Dong mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah di dalam sana, dan karena hal ini, Li Dong menggunakan Li Pei sebagai tameng. Setelah Ling Dong bertemu Patriark Li, ia hanya ingin kebenaran mengenai kejadian yang menimpa ayahnya. Namun tiba-tiba sebuah lingkaran sihir yang berada di bawah Ling Dong aktif. Akhirnya Ling Dong sadar ayahnya mengalami hal yang sama, dan semua kekuatan bela diri milik ayahnya telah diserap oleh Patriark Li. Saat berakhir, Li Pei berhasil melarikan diri dari lingkaran sihir tersebut, dan saat kekuatan Ling Dong sedang diserap Patriark Li, tiba-tiba tubuh Ling Dong menghilang. Rupa-rupanya Guyen telah memodifikasi lingkaran sihir tersebut karena ia ingin mencegah Patriark Li menghisap habis kekuatan Ling Dong. Mengetahui hal ini, Patriark Li pun marah. Namun dari arah belakang, Patriark Li ditikam oleh anaknya sendiri, dan dengan bantuan Guyen, Li Pei mulai menyerap bela diri dari ayahnya sendiri. Setelah berhasil menyerap kekuatan bela diri ayahnya, kekuatan Li Pei meningkat pesat. Kemudian untuk menenangkan para penonton di luar, Li Pei memerintahkan adiknya, sebut saja namanya Xiaomi, untuk membuat kesepakatan dengan Cheng E. Xiaomi kemudian keluar dengan membawa petak sebagai tambang dan menyerahkan tambang batu yang kepada Cheng E. Sementara itu, Ling Dong saat ini sedang aman dengan mendongeng bersama Li Pei di dalam aula. Cheng E merasa ada sesuatu yang aneh, namun Cheng E tidak bisa berbuat banyak. Sementara itu, Mu Lingxiang sengaja memodifikasi lingkaran sihir agar tubuh Ling Dong tidak bisa ditemukan oleh Guyen. Mu Lingxiang melakukan hal ini untuk membalas budi Ling Dong setelah menerima tekanan dari harimau. Namun aksi Mu Lingxiang diketahui oleh Guyen.